memang dalam kondisi sekarang, bulan Juni ini, antara Maret sampai dengan Juni ini, kita harus mengakui, menyadari, dan menerima bahwa semuanya itu slow down. Semuanya itu decrease, ada penurunan. Itu harus kita sadari, kita harus terima, tidak bisa kita pungkiri. Salam properti, salam sehat. Hari ini saya terbang ke Jawa Timur, ketemu teman lama nih dengan Pak Rudi Sutanto. Siapa sih yang nggak kenal Pak Rudi Sutanto? Pak Rudi Sutanto sekarang itu mempunyai 2 kantor, yang di Citraland sama di Puncak, tepatnya di Jawa Timur, di Surabaya. Dia sebagai prinsipal pemilik kantor member broker dari Japa Property. Japa Property itu market leader juga nih di Jawa Timur ya. 2 produk, primary sama secondary, dia dua-duanya sejalan, seiring seirama gitu. Tapi selain sebagai prinsipal dari Japa Property, beliau juga sekarang diamanahkan menjadi Ketua Umum DPD Arebi Jawa Timur. Ketua Umum apa? Ketua Umum Arebi tentunya. Ketua Umum Arebi DPD Jawa Timur. Hari ini, malam ini tepatnya nih, saya mau ngobrol-ngobrol nih dengan beliau nih. Pak Rudi, apa kabar Pak Rudi? Salam baik, salam Arebi, Sobat Arebi. Begini udah begini ya, salam Arebi. Iya Pak Rudi, sehat Pak Rudi? Sehat. Nah ini memang suatu keunggulan dari Sobatnya Arebi, ya toh? Ya. Dimanapun ketemu kita tidak pernah lupa namanya Arebi. Oh, salam Arebi dari kita, oleh kita, untuk semua. Itu yang menyatukan para broker di Indonesia, Pak ya. Boh, mantap, menyatukan para broker di Indonesia. Nih ngomong-ngomong para broker di Indonesia ini kan, Bapak tuh di industri broker itu udah berapa lama? Terus kenapa Pak Bapak terjun ke industri broker nih? Boleh cerita nih pengalaman Bapak, berbagi nih ke subscriber saya, berbagi di YouTube saya. Silakan Pak Rudi nih. Dengar-dengar Bapak di industri ini udah nyaris 15 tahun nih. Dan Bapak berkolaborasi juga nih dengan mantan pacar ya, yang sekarang menjadi ibu negara. Silakan Pak Rudi. Ya, salam Sobat Arebi. Memang dunia properti itu betul-betul membuat saya tercengang, membuat saya itu enjoy untuk memasukinya. Nah, saya mau cerita sedikit ya, toh. Memang saya bekerja di industri properti ini pada mulanya tahun 2005-2006 itu kita mulai mendirikan Japa Property dengan istri saya. Kebetulan istri saya yang lebih full in charge 100% waktunya untuk di broker properti. Nah, saya di second line-nya. Nah, kenapa saya di second line-nya? Ya, kembali lagi, saya kebetulan masih berkarir sebagai konsultan advisor untuk mesin perkayuan. Jadi, saya bekerja advisor untuk mesin perkayuan, mensuplai pabrik-pabrik kayu untuk produksinya. Memang industri di mesin ini begitu luar biasa, duitnya pun juga gede, duitnya gede. Mantap. Ya karena dari sana pun kita bisa saya mempunyai bisa membeli rumah dengan kontan juga tanya itu di daerah Citraland. Saya bilang makanya kenapa industri waktu itu mesinnya itu begitu nikmat tanya itu. Ya waktu itu juga ekspor kayunya juga begitu bagus tanya itu ke Eropa, sehingga mesinnya pun jadi ikut. Tapi seiring dengan waktu, nah tahun 2005-2006 berdiri, nah bos-bos properti kan duitnya juga banyak nih, tanya itu. Mau diinvest kemana duitnya? Oke, salah satunya di properti, di apartemen, di tanah. Nah, mungkin yang saya bisa bantu tawarkan untuk properti adalah yang waktu itu masih primary. Karena kalau secondary kita tidak punya waktu, karena secondary itu membutuhkan suatu pelayanan yang betul-betul luar biasa, harus menguasai suatu area yang begitu dengan baik. Sedangkan kalau primary, penguasaan areanya cuma sekitar itu aja.
dan produknya memang belum dibangun waktu itu, ataupun sedang dibangun belum selesai. Jadi jual brosur, jual gambar. Tapi kalau secondary kan ada wujudnya. Itu perbedaannya. Mungkin kalau secondary pilihannya kan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tapi kalau di primary ini ada satu gini, ini bagusnya begini, selling point-nya udah keluar semua, prospeknya bagaimana, jadi jualnya lebih gampang. Jadi saya waktu itu sambil di mesin perkayuan jual primary produk. Seiring dengan waktu, penghasilan dari mesin perkayuan dengan di properti itu jomblangnya itu lumayan besar. Ada dua sebab. Mungkin omsetnya di mesin perkayuan yang turun, propertinya yang naik, atau bagaimana. Tapi andai kata pun sama, itu propertinya itu memang jauh lebih besar. Dan saya putuskan tahun 2011 saya full time di properti dan menggantikan posisi istri saya sebagai prinsipal dari Java Property. Nah, mulai dari sana saya betul-betul incas di properti. Ternyata di properti itu jauh lebih menarik. Kita mempunyai kenalannya itu bukan dari satu industri aja. Bukan satu dari industri perkayuan aja. Tapi industri seluruhnya pun bisa masuk. Kenapa? Saya bisa menjual ke owner-owner dari seluruh industri. Ya, mungkin masih ada terkoneksinya. Mungkin industri kayu terkoneksinya dengan apa? Mungkin ada lem. Ketemu sama bos-bosnya lem. Ketemu sama finishing bagian cat, bos-bosnya cat, ya masih connect masih di sana pastinya. Nah, ternyata jauh lebih besar lagi terkoneksinya. Seluruh apapun kepada siapapun saya bisa menjual. Wah, luar biasa tanya itu. Dan baru menyadari juga bahwa bos-bos itu atau setiap orang pun itu pasti butuh properti. Dari tingkat bos sampai dengan karyawan butuh properti. Waduh, tambah senang hati saya tuh melihat suatu industri properti ini. Semakin saya semakin menekuni. Gitu. Jadi Bapak tadinya itu sejarahnya kenapa kok sampai hobi sampai begitu senangnya di properti itu adalah demikian. Mengenai ada siklusnya atau bagaimana itu biasa tanya itu. Jadi Bapak gitu. Rencana sih ngebantu istri dengan Bapak di belakang, ternyata Bapak coba melihat, terus Bapak tertarik 2011 fokus ya Pak ya untuk di industri broker properti ya. Itu yang konsultan perkayuannya masih atau dikasih orang atau gimana Pak? Konsultan ya menjual juga. Ya terkadang-kadang yang pelanggan lama, kenalan lama. Andai kata mau beli mesin perkayuan, meskipun saya sudah tidak di mesin perkayuan, mereka akan menelpon menanyakan pendapat saya, EPS-nya bagaimana. Ya, at least kan kita tahu kunci-kuncinya. Kalau beli itu barang belum datang, itu harusnya itu mintanya apa itu kita harus tahu. Begitu. Jadi umpamanya rumah, kita ambil contoh rumah nih, bicara di properti ini. Oke, saya mau beli 2 lantai nih. Oke, kita tanyain berapa titik lampunya. Nah, apakah titik lampunya itu 2 stop kontak apa 1 stop kontak setiap titik lampu tanya itu. Itu detail-detail seperti itu kadang-kadang tidak terperhatikan. Nah, juga kita mau bicara lagi mungkin kalau itu dari titik lampu namanya itu. Nah, kita bicara lagi, oke. Mungkin sekarang zamannya internet. Loh, kabel-kabelnya kamu mau pakai hotspot atau mau langsung direct tanya itu pakai kabel aja itu fiber optiknya langsung dari depan apa sampai dalam fiber optiknya supaya kecepatannya itu tetap stabil. Nah, detail-detail seperti ini harus kita perhatikan. Juga andai kata ada rusak, itu pipanya itu ada nggak untuk menggantinya itu. Nah, itu kan detail-detail sekali. Kadang-kadang kalau nggak ditanyain, itu sama supplier mesinnya itu kadang-kadang juga nggak disediain. Nah, itu saya sebagai konsultan untuk di mesin perkayuan tetap masih berjalan, Pak. Masih ya, tapi sekarang fokusnya memang lebih ke broker properti ya. Betul. Dan pengalaman dari hal yang cukup detail di mesin itu, di properti itu juga sama, tetapi jauh lebih menarik. Karena apa? Ada namanya legalitas, ada namanya hukum. Itu kita bagaimana bekerja itu on the real-nya itu supaya tidak melanggar yang namanya hukum, tanya itu Pak. Oke.
Menarik sih kalau mengenai hukum dan legalitas, udah dibahas kemarin tuh ada ngobrol-ngobrol dengan Pak Aseng ini. Buat teman-teman silakan buka YouTube saya nih mengenai legalitas. Bapak tadi bicara nih, Bapak pertama kali gabung di di broker itu Bapak karena Bapak sebagai konsultan juga, Bapak jadi melihatnya ke primary karena primary itu lebih mudah gitu loh. Nah, pertanyaan saya, Japa Properti kan ada 2 kantor, Pak. Nah, sekarang market Bapak di Surabaya nih lebih condong ke arah primary atau ke secondary, Pak? Kalau saya bicara perbandingan, kira-kira di kantor Bapak, mungkin masing-masing kantor berbeda ya. Berapa persen, Pak, market ke secondary dan ke primary marketnya nih, Pak, yang di Surabaya? Di kantor Bapak nih. Begini, sebenarnya ada 2 cara. Kenapa kok primary tetap jalan, secondary tetap jalan? Kalau agent yang baru masuk, itu cara mendidiknya itu memang trainingnya mengenai secondary. Tapi secara prakteknya, dia harus praktek dulu jual primary. Karena jauh lebih mudah, dia harus menguasai 1-2 project itu sampai matang. Nah, kalau dia jualnya banyak, dalam waktu 3 tahun, 4 tahun kemudian, dia akan bisa menjualkan secondary-nya. Jadi kenapa dibilang primary dan secondary itu berimbang, berjalan seiringan? Ya kembali lagi, memang trainingnya di secondary, tapi prakteknya harus belajar jualnya di primary dulu, secondary-nya ngambil 3-4 tahun kemudian. Gitu ya. Kenapa bisa jalan begitu? Ini buat teman-teman nih yang lihat YouTube ini nih. Jadi Pak Rudi punya strategi training di secondary. Jadi yang baru gabung nih, yang mau terjun di industri ini buat para marketing baru nih, atau buat para member broker, principal atau office manager nih, dididiknya seperti kayak Pak Rudi, dapat inputan nih. Jadi dididik dulu di secondary, tapi harus jualan di primary. Karena primary itu kan dari developer kan harganya udah ada, sistemnya udah ada, lebih simpel ya Pak ya? Lebih simpel, no negotiation. Tinggal ada 3 sistem pembayaran aja, mau KPR, mau cicilan bertahap, atau mau cash. Iya. Betul. Oke. Nah, memang kalau di primary itu adalah kemampuan untuk pembelajaran bagaimana sales skill, kemampuan untuk menjual. Jadi setelah itu meningkat level ke arah secondary. Kalau secondary itu bukan lagi kamu menjual, tapi memang betul harus menjadi seorang advisor. Bedanya di sana. Tapi kemampuan menjual itu harus ada dulu. Advisor aja tanpa kemampuan menjual, omong kosong. Jadi harus ada memang ada dasar basic kemampuan untuk menjual. Gitu. Itu yang memang di tempat kita mempunyai caranya gitu, makanya jalannya itu masih bisa seiringan. Tuh buat teman-teman tuh. Kasih masukan dari Pak Rudi itu sebagai advisor juga, konsultan properti lah. Bukan hanya menjual aja, tapi memberikan solusi-solusi ya Pak, terhadap calon customernya ya Pak Rudi ya. Iya betul, begitu. Jadi memang jadi situasi umpamanya secondary lagi sekarang, kalau kondisi sekarang ini, kalau bicara mengenai sekarang kondisi pandemi seperti begini, ini lebih cenderung penjualan secondary-nya yang jauh bisa lebih jalan. Bisa lebih jalan. Karena apa? Kembali lagi, kita membantu orang yang mau menjualkan propertinya supaya bisa mendorong, mensuplai, menambah cash flow dari perusahaan itu. Gitu. Ya, kita membantu dia untuk menjual dalam kondisi sekarang untuk supaya cepat nggak cepatnya. Kalau mau cepat ya harganya memang agak di-adjust. Saya nggak berani bilang itu diturunin sampai berapa persen, tetapi di-adjust kecepatan untuk penjualan. Memang kan rumusnya begitu, mau cepat jual, ya harganya harus disesuaikan. Kalau mamanya itu harganya mau sekian, ya waktunya yang agak lebih lama. Berhubung sekarang ini harus jual, ya harganya tolong di-adjust, dikoreksi. Ya, koreksinya berapa persen? Ya berapa tuh, memang Pak? Ada terkoreksi sesuai dengan pasar ya sekitar hari ini 20-30%, hanya itu. Nah, kita betul-betul sangat membantu orang-orang yang membutuhkan cash flow untuk perusahaannya, untuk supaya ikut nahan untuk perekonomian tetap bisa jalan. Pekerjaan kita ini mulia loh, betul-betul membantu tanya itu. Karena apa? Kondisi sekarang untuk memilah, mencari database yang istilahnya itu betul-betul kebetulan ini cari, kebetulan ini barangnya pas, itu tidak semudah yang sebelum masa
pandemi COVID. Kalau dulu kalau bere murah aja, kalau sekarang ya sudah harganya terkoreksi, butuh nggak orang itu tanya itu. Kalau butuh, ya jauh lebih mudah untuk kita menjual di secondary sekarang ini. Untuk primary memang kalau primary itu memang kita sudah men-trace atau merekapitulasi kira-kira developer yang punya ready stock yang mana. Kalau yang punya ready stock ya kita jual, itu anggap aja seperti secondary. Kalau masih nunggu lagi ya banyak juga yang nyicil macet, itu banyak, restrukturisasi banyak. Ya sudah, ini yang sudah di depan mata, kamu tinggal bayar DP-nya. DP-nya mau dicicil berapa kali di installment, sudah bareng di depan mata ini, 3-4 kali atau 6 bulan. Nah silakan, nanti serah terimanya 6 bulan kemudian. Nah itu tidak apa-apa, tapi secara nyata barangnya sudah ada di depan mata. Kalau primary kita memilihnya di sana. Itu seninya di kedua belah pihak untuk menyiasati kondisi seperti begini. Yang penting ada barangnya di depan mata nih. Oke tuh. Nih kalau dengar obrolan saya pasti dapat ilmu nih. Ini beberapa narasumber saya banyak memberikan inspirasi. Sekarang Pak Rudi sekarang nih dari Surabaya nih. Oh ternyata ada strategi-strateginya ya. Sekarang kita itu di secondary, primary tetap jalan. Cuma secondary mungkin tadi Pak Rudi bilang kita tuh tugas mulia nih. Sebagai broker properti itu membantu orang cash flow-nya. Ini ngomong-ngomong Pak, ngomong-ngomong mengenai Surabaya nih Pak. Siapa sih yang nggak kenal Surabaya? Surabaya merupakan ibu kotanya Jawa Timur, salah satu kota terbesar di Indonesia nih ya Pak. Nah, bagaimana sih Bapak melihat nih kondisi properti di Surabaya masa sekarang, masa COVID-19 ini? Dan saya mau tanya lagi nih, pertanyaan bersambung nih Pak, dan jika COVID ini misalnya berakhir nih, itu seperti apa nih Pak pangsa market di Surabaya? Mungkin Bapak bisa gambarin, kalau bisa juga mungkin sekitar Surabaya juga, karena kan Surabaya itu istilahnya ada kota-kota penunjang juga. Kalau kata Jakarta tuh, kota Jakarta tuh ada Jabodetabek, mungkin di Surabaya itu ada Sidoarjo atau apa nih, saya kurang paham nih daerah sana. Coba Pak dikasih gambaran nih kepada teman-teman saya pangsa marketnya kondisi Surabaya di saat COVID-19 ini dan setelah pasca COVID ini seperti apa nih? Pak Rudi yang tahu nih. Monggo Pak Rudi. Ya, memang dalam kondisi sekarang, bulan Juni ini, antara Maret sampai dengan Juni ini, kita harus mengakui, menyadari, dan menerima bahwa semuanya itu slow down. Semuanya itu decrease, ada penurunan. Itu harus kita sadari, kita harus terima, tidak bisa kita pungkiri. Cuma ada beberapa industri memang yang naik, tetapi secara keseluruhan itu turun banyak itu. Itu tidak lepas juga diimbas di properti, itu sudah pasti, omong kosong kalau saya menyatakan bahwa tidak terimbas, tidak mungkin. Betul. Gitu. Nah kondisi sekarang ini apa yang harus kita lakukan ya toh? Mungkin di Surabaya kebanyakan seluruh agen itu memang dari beberapa seminar itu kita memberikan suatu pencerahan, suatu arahan bahwa kondisi ini harus kita terima. Apa yang kita lakukan? Kita maintain customer kita. Kita tetap keep contact. Kita keep contact. Dia ada problem apa sih? Kita yang bisa kita bantu. Contohnya kita bicara mengenai kredit di KPR, mengenai apapun nanya itu. Nah, kita coba menghubungkan dulu dia ngambil KPR, kan kita punya koneknya dengan bank yang memberikan KPR. Kamu ada program nggak dari pemerintah yang seperti ini, kamu bisa jalanin nggak mengenai relaksasi, mengenai restrukturisasi. Nah, tuh. Nah, ini tolong dibantu dong, ini tolong dibantu dong, ini tolong dibantu dong, ini tolong dibantu dong. Kita menjembatani, tetap menjembatani semuanya. Mungkin info-info mengenai relaksasi, mengenai perbankan begini, mungkin perbankan sama kita masih koneknya masih bagus, ya mereka memberikan informasi, mereka betul-betul memberikan informasi ke kita. Nah kita menjembatani customer seperti ini, dan tetap keep contact kan. Nah tetap keep contact itu kadang-kadang mereka juga curhat nih, ya juga curhat. Tolong bantu jualin dong, saya punya properti. Ya, saya bantu jualin dong untuk punya properti. Karena apa? Dulu untung saya kerja, saya beli properti. Sekarang saya mau kembaliin ke perusahaan nih, tanya itu. Nah, itu kamu sangat membantu. Nah, oke. Nah, sehingga pada saat ini memang listingannya itu, kalau dilihat listingannya grup-grupnya Arebi atau bagaimana, itu
melonjaknya sedemikian rupa. Nah, memang yang jadi problem itu adalah sampai saat ini mau jualnya. Orang kan juga mau lihat nih. Nah, hebatnya lagi nih, kalau kita di asosiasi, kita mempunyai semangat berbagi dari salah satu kantor agent, ya atau senior saya, mentor saya juga ya di sana itu berbagi bagaimana memfoto yang bagus, bagaimana memfoto yang bagus, bagaimana membuat video untuk propertinya yang jauh lebih baik, atau yang sebelumnya belum bisa menjadi lebih baik, yang sudah melakukan diperbaiki supaya lebih menarik. Ya toh, memang perlu proses untuk latihan terus menerus, tetapi masih memberikan suatu peluang bahwa konsumen yang mau beli, buyer yang mau beli itu, setelah kita temuin buyernya ini, dia nggak usah untuk pertama kali, kedua kali dia itu nggak perlu yang namanya dia itu harus turun ke lapangan, gitu loh. Ya kita harus akui lah, tanya itu semua orang berjaga-jaga, menjaga diri, disiplin diri untuk masalah COVID ini. Jadi kalau bisa dikurangi untuk terjun ke lapangannya, keluarnya. Nah, kita yang di lapangan ini, yang bekerja ini memakai protokol COVID, juga melakukan yang namanya difoto dengan bagus, di video dengan baik. Nah, bila perlu memang kalau sampai perlu sekali, ya perlu sekali, ya kita mungkin bawa kamera 360. Jadi biar ordernya itu bisa melihat sendiri. Nah, itu alat bantu kita untuk ke buyernya kita pada saat pandemi COVID ini. Nah, tadi saya di depan sudah mengatakan bahwa pada saat ini itu yang punya duit masih ada, tetapi dia butuh apa enggak? Kalau yang butuh, ya toh, ini memang nyarinya susah sesuai dengan penawaran. Pas butuhnya, umpamanya kita bicara gudang di daerah sini dengan luasan 1.200. Nah, kita tahu pergudangan sekarang ini luasannya 360, 400. Nah, kalau 1.200 harus 3 jejer. Nah, kalau 3 jejer belum tentu sebelahnya mau jual juga. Nemuin listingan yang 3 jejer dengan 1.200 itu nggak masuk untuk di daerah sini. Nah, kita kan menemukan supaya matching ini memang tidak semudah yang pada saat sebelum COVID aja itu, gitu. Mungkin yang 3 jejer, mungkin tidak dari sini, mungkin bisa dari sana. Oh ya masih mau. Kalau sekarang, saya mau dari sini deh kebutuhannya. Nah, ini tantangan bagi kita, Nah, kembali lagi di REB ini luar biasa saya nyatakan, Pak Margo. Networking. Ini dicari 3 gudang jejer luasan 1.200 ini. Siapa yang punya? Loh, tak Surabaya tahu, sak Jawa Timur tahu. Sekarang dibuka lagi yang namanya networking REB. Tuh, sak Indonesia tahu tanya itu. Mungkin bosnya Medan punya properti di Surabaya, bosnya Pontianak punya properti di Surabaya, bos-bosnya Jakarta punya properti di Surabaya. Udah deh saya jual deh, 2 deh. Nah, sekaligus tanya itu. Oke, satunya sebelahnya ya tinggal dicari, ditanyai mau dijual lagi apa enggak, tanya itu. Mau dijual, oh iya ayo sekalian. Nah, itu networkingnya tuh keunggulannya kalau kita bergabung di area yang satunya demikian. Nah, itu strategi yang pada saat ini dipakai. Jadi networking seperti gini, kenapa mau diasosiasi? Ya inilah kelebihannya. Nah, untuk masa pandemi, polanya mungkin setelah masa pandemi, saya menyatakan setelah itu tidak mungkin ya, karena dari presiden kita ini disuruh bersahabat, beradaptasi dengan COVID. Kita tahu sendirilah bagaimana di negara kita ini menjalankan tes COVID tanya itu, baik swabnya, baik PCR-nya, ya toh. Nah itu juga apa namanya juga kita bicara kurang maksimal lah. Lagi pula kedisiplinan masyarakat untuk supaya COVID itu betul-betul dihambat penyebarannya itu begitu maaf saya bilang itu agak kurang kitanya itu, agak kurang. Cuma memang Indonesia ini sudah biasa daya tahan tubuhnya memang kuat-kuat, jadi memang harus beradaptasi tanya itu. Ke depan itu buyer itu kondisinya udah beda memang, bahwa dia akan membeli sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Itu yang pola yang berbeda. Nah, siapa yang bisa memaintain customer,
siapa yang bisa memfollow up customer dengan baik. Dia bukan hanya sekedar seller, tapi betul-betul advisor, advisor yang ada ilmunya, yang ya kembali lagi ya jam terbang akhirnya mempengaruhi, kembali lagi ya saya bilang itu advisor, advice yang betul-betul baik. Dan buyer pun itu akan membeli ke broker yang bisa dia percaya, yang bisa dia percaya, yang berbobot, yang berkelas. Itu kedepannya tuh seperti demikian. Nah, saya pun juga mengajak ke teman-teman broker semuanya. Memang pada saat masa pandemi ini kita disuruh banyak belajar, banyak nambah ilmu, banyak belajar. Iya, apapun iya. Nah, sekarang ini kita untuk apa? Untuk setelah pandemi ini agak mereda dan kita disuruh bersahabat, hanya buyer itu beda dan kita sudah siap juga. Seperti begitu. Buyer membeli sesuai dengan kebutuhan. Bukan kalau dulu keinginan untuk invest, sekarang ini kebutuhan untuk invest, beda. Oh gitu. Nah itu kebutuhan untuk invest itu beda. Ini kalau tidak menguntungkan saya betul-betul, ada hitungannya betul-betul, saya nggak mau invest, beda. Kalau keinginan, ya kalau untung baik, nggak untung dikit, ya sudah, ya toh. Nah sekarang, kualitas kedepannya, ini saya invest betul-betul untung apa tidak? Oke. Kalau nggak untung ya ngapain? Nah ini itu. Nah seperti begitu. Ini polanya udah beda nih. Nah udah beda. Pola. Kenapa? Kita samakan dengan begitu. Nah kita yang broker pun cuma ya kita kasih wawasan bagaimana betul-betul menambah ilmunya, penguasaan tentang propertinya, wawasan tentang propertinya, legalnya itu juga apa namanya juga harus kita pelajari juga gitu loh. Aturan-aturan pemerintah itu juga kita pelajari semua. Next ke depan mungkin Arebi Jatim, nah kita bicara Arebi Jatim nih, itu juga ada satu topik yang menarik akibat dari dampak COVID ini yang harus dipelajari oleh para broker. Sangat menarik nanya itu. Nah, kelihatan Arebi Jatim kan slow nih Pak, nggak ngeluarin topiknya. Memang dicari celahnya Pak, itu Pak. Gitu. Oh, ntar ada jurus pamungkas ya dari DPD Arebi Jatim ya. Ya ini pemikirannya dari seluruh tim lah Pak. Lagi kita siapin ini Pak, betul. Oke, menarik. Nah, contohnya kenapa Pak? Gimana? Ada satu contohnya kenapa saya bilang begini. Bapak ada kata suruh makan sup sama nasi, makan soto nih. Bapak yang diperluin apa ini? Kalau mau makan, ada soto di depan, ada soto nih, ada mangkoknya, ada makan sotonya. Bapak perlu apa ini untuk bisa makan sampai di mulut? Perlu sendok. Nah, kita kasihkan sendoknya ini. Sendok yang bagaimana ini? Nah, gitu. Sendok yang bagaimana ini? Kan ini ada suatu namanya niche yang kosong yang jarang terperhatikan. Gitu ya. Ini akan kita buat satu topik untuk seminarnya Arebi DPD Jatim. Tunggu tanggal mainnya Pak. Asik. Enggak, Jatim juga gencar tuh bikin acara tuh. Ya dari salah satu bendera di Jatim juga gencar. Terus tadi Bapak bicara mengenai ternyata salah satu keuntungan bergabung di asosiasi ya, itu networking ya. Networking itu bukan hanya satu kantor. Bapak kan punya 2 kantor. Mungkin di kantor Bapak propertinya nggak ada, bisa kan networking, bisa bersebar dengan properti yang ada di jaringannya Arebi. Jadi kita cepat kejual nih, beruntungnya kita masuk asosiasi. Terus juga mungkin tadi Bapak juga bicara mengenai digital teknologi. Nah kita belajar, mungkin kayak orang berenang nih, tadinya nggak bisa berenang, disuruh bisa berenang, lama-lama kan orang terjun ya harus bisa berenang juga. Digital itu kan teknologi itu bergerak terus. Jadi sebagai seorang agent properti juga dituntut untuk teknologi dari profesionalisme, digital, networking. Tadi juga Bapak bilang istilah mengenai kebutuhan dan keinginan, menarik juga ya. Jadi setelah pasca COVID itu kita sebagai broker yang profesional, broker yang paham, terus ngerti ini konsumen itu sekarang bukan hanya ingin aja, kalau tahu butuh seperti apa, harus bisa membaca. Wah, bagus masukannya. Ini pertanyaan selanjutnya nih Pak, mengenai wilayah Surabaya dan sekitarnya.
jika saya nih, sorry nih Pak, sebagai investor mau naruh uangnya di Surabaya, wilayah mana sih Pak Surabaya lagi berkembang? Terus kira-kira market Surabaya tuh kebanyakan tuh ke arah ke industri kah, ke apartemen kah, atau ke landed house kah? Nah di Jakarta, di Surabaya kan ada marketnya nih. Mungkin buat teman-teman yang lihat di YouTube ini pengen tahu seperti apa nih di Surabaya tuh, ke arah mana nih pergerakan propertinya, market seperti apa nih, kelas di angka berapa nih dimakan di Surabaya, artinya banyak orang mencari ini. Dijabarin nih Pak Rudi sedikit nih Pak Rudi buat teman-teman kita nih. Nah, begini Pak, memang kita bicara banyak mendengar pandemi COVID ini membuat suatu perubahan. Perubahannya itu pasti, destruktifnya pasti tanya itu. Sebelumnya pemerintah punya program dari pemerintahan Pak Jokowi ini itu betul-betul luar biasa. Dia membangun infrastruktur. Ekonomi bisa jalan karena ada infrastruktur. Itu pola pikir yang sangat-sangat benar. Sangat benar. Seperti begini, kita ada pandemi COVID. Infrastrukturnya kita ini apa? Ya kemampuan skill untuk memfoto dan membuat video. Dan kemampuan digital marketingnya kan. Nah, itu infrastruktur yang disediain oleh Pak Jokowi. Apa? Membangun jalan-jalan. Nah, kalau dulu lewat istilahnya itu jalan biasa, sekarang lewat jalan tol. Menghemat waktu berapa? Emang kelihatannya jaraknya jauh, tapi menghemat waktu. Nah, mungkin yang dulu pabrik-pabriknya yang ada di Surabaya, sudah sekarang ini banyak karyawan yang dirumahkan atau bagaimana? Mau efisiensi. Ya toh? Sekarang harus efisiensi. Oke. Pabriknya dipindah di luar kota. Lah kenapa dipindah di luar kota? Ya satu pasti kita bicara tidak bisa memungkiri. UMR-nya jauh lebih murah. UMR-nya jauh lebih murah. Nah, selisih UMR ini dia akan invest yang namanya sistem untuk bisa memonitor kinerja pabriknya melalui mesin-mesinnya. Kebetulan kan saya juga dari orang mesin ini, jadi ngerti. Kinerja mesinnya itu berapa, outputnya berapa, itu termonitor melalui sistem ini, melalui internet ini. Langsung bisa ketahuan, begitu. Karena dari mesin itu yang bekerja, ownernya sampai di mesin packaging keluarnya berapa, semuanya bisa termonitor semua. Karena kan sudah bisa termonitor. Nah itu memang sudah lama sih, bosnya di Amerika, bosnya di mana, termonitor kerjanya berapa, keluar outputnya berapa, kan bisa diprediksi. Nah ini yang akan selisih ini, para pengusaha itu akan invest untuk seperti program seperti ini. Daerah mana? Kembali lagi, satu memang mau tidak mau, UMR-nya itu harus memadai, infrastruktur memadai, UMR memadai, dan pelabuhan. Apakah infrastrukturnya ini menunjang untuk pergi ke pelabuhan, untuk ekspor impornya, kontainernya, itu juga penting. Nah, daerah mana aja? Ya satu Lamongan, Nganjuk, Madiun, Ngawi, itu di mana UMR-nya itu masih oke. Gitu. Itu dari segi pindah alokasi manufaktur pabrik untuk bergerak. Mungkin kalau hunian ya kembali lagi, hunian di mana yang strategis? Ya, umpamanya mau tinggal di apartemen, ya pasti yang dipilih itu dekat akses tol, untuk keluar masuk tol supaya menghemat waktu. Nah, apartemennya ini juga kembali lagi menyediakan kemampuan sistem internet nggak yang bagus tanya itu. Istilahnya itu mungkin kabelnya untuk fiber optik itu yang 10.0, bukan 4.0 lagi, 10.0 tanya itu, menyediain nggak? Gitu. Nah, itu juga penting. Itu dari segi hunian, ya yang deket tol, itu aksesnya yang gitu. Nah, nilai berapa yang bisa dimakan? Ya sekarang memang waktunya makan. Kembali lagi, yang membutuhkan untuk dilepas itu banyak, pasti terkoreksi harganya. Saat ini memang adalah saat untuk invest sesuai dengan kebutuhan masa depan. Gitu. Mungkin pabriknya makin tenaga ahli dari orang luar, tapi tinggal di mana? Apakah di pabrik atau di Surabaya? Kalau di Surabaya pasti mau deket tol supaya jarak tempuhnya, waktunya itu yang mahal supaya deket. Itu yang paling penting.
Kalau pangsa Nah, market, harga berapa? harga berapa Pak apartemen Pak? Nah, apartemen harga berapa ya? Ya, memang apartemen itu sesuai dengan kriteria lah ya. Kita tidak memungkiri ada yang apartemen ini terkonsep untuk kelas middle up. Memang terkonsep untuk kelas up sama high end. Ada yang kelasnya ya is oke dan middle gitu adanya itu. Saya tidak berani bicara itu low ya. Middle is oke dan middle gitu ya. Ya kembali lagi memang bahasa marketing itu susah kayak gini ya. Middle is okay tanya itu. Beda-beda is okay ya. Oke is middle tanya itu. Nah, harga berapa yang bisa dimakan? Tergantung. Jika itu dipangsakan anak muda tanya itu ya sekitar harganya itu 2 bedroom ya seharga 400-500, 600. 2 bedroom ya. Untuk yang di kelas oke middle tanya itu. Oke middle. Yang kelas middle up ya sekitar harganya dari 700 sampai 1 M. Sampai 1,2 M. Yang kelas middle up sekelas sana. Yang kelas high end ya pasti bicara lagi 3 M ke atas. Ya pasti bicara luasan lah, per meter perseginya berapa sih, fasilitasnya apa sih, ya itu pastilah tanya itu. Kalau untuk landed house-nya Surabaya yang berkembang ke arah mana Pak? Perumahan Pak? Nah, landed house-nya memang ke arah Surabaya Barat. Baratnya Surabaya, berarti Gresik Selatan. Ada lagi yang di daerahnya Surabaya Timur dan selatannya Surabaya, bukan Surabaya Selatan, selatannya Surabaya. Mana artinya tuh? Apa? Sidoarjo. Sidoarjo. Iya. Kalau baratnya Surabaya itu Gresik Selatan. Gresik, Sidoarjo. Catat dulu. Kalau umumnya masih lupa-lupa, nah boleh dong telepon ke Rudi juga nggak apa-apa. Promo nih. Jadi buat. Nah, memang perkembangan sana ya harganya berapa? Harga yang bisa untuk sekarang ini orang beli memang sesuai dengan kebutuhan atau bagaimana. Untuk landed house ya sekitar harganya itu yang secondary ya itu harganya ya antara 400 sampai 700. 400-700. Nah, kalau yang primary yang sekarang ini yang bisa laku ya antara harganya 350 sampai 500. Sesuai dengan pangsa pasar yang terbesar ya. Kecuali mau bicara middle up ya lain lagi lah kita bicara. Itu kalau middle up itu pilihannya itu sangat banyak tanya itu. Kenapa? Ada duitnya itu bisa milih. Ada duit itu bisa milih. Kalau masih anggaran pas-pasan ya istilahnya itu batas ya. Pas-pasan itu pas ada ya pas-pasan itu jangan diartikan tidak punya duit Pak. Pas itu artinya apa? Pas diminta DP 10%, pas ada duitnya gitu loh Pak. Gitu ya. Oke, menarik juga ya. Ternyata Surabaya ada Surabaya ke selatan, selatannya Surabaya. Saya sewaktu-waktu kalau mampir ke Surabaya dijamu ya Pak Rudi ya. Oh, mau kapan nih Pak? Kita mau Bapak mau kapan? Nah. Oke, kita ini buat teman-teman ke Surabaya gini Pak, budgetnya aja dikirim Surabaya, kita follow up Pak. Oh gitu ya, boleh kita co-broking ya. Kan kita kan biasa co-broking Pak. Networking ya, ini fungsinya nih. Oke, jadi buat teman-teman nih, kalau misalnya mau lihat video ini ada properti mau dijual atau punya investor mau dilepas atau mau nyari di Surabaya juga, silakan nih hubungi Pak Rudi. Nanti saya kasih nomor Pak Rudi deh, bisa co-broking nih dengan Pak Rudi, jagonya di Surabaya nih. Pak Rudi, selanjutnya mau nanya nih, kita sama-sama pakai Arebi nih Pak nih. Wih, ini nih Pak Arebi. Pakai Arebi nih, ya betul. Kita mau bicara Arebi nih. Bapak kan sekarang menjadi Ketua Umum DPD Arebi Jawa Timur Surabaya ya. Masa bakti 2018 sampai 2021 masih ada nih, Bapak baru periode pertama ya. Pertanyaan saya, di Surabaya sendiri berapa sih Pak anggota Arebinya yang udah masuk kantor ya Pak ya? Satu. Terus kedua, program apa aja nih Pak yang Bapak udah lakukan selama masa bakti Bapak, dan program apa yang Bapak belum lakukan nih? Ngomong di sini nih, atau Bapak mau ada saran gini buat semua anggota Arebi di Surabaya dan sekitarnya, mungkin Jawa Timur kalau kita bicara
Jawa Timur kan bukan hanya Surabaya aja, Sidoarjo, Malang, semua lah ya. Bapak boleh nih, kali-kali mereka nih yang denger obrolan ini, wah bener juga nih, ya. Wah terketuk nih, Bapak boleh nih ngasih saran atau masukan nih. Monggo Pak Rudi. Ya, memang pada tahun 2018 keanggotaannya REB baru 120 anggota. Sekarang 155 anggota kantor. Nah, banyak juga yang belum bergabung di REB. Banyak, sangat banyak. Mungkin mereka punya pola pikirnya, REB ini menguntungkan apa sih buat saya? Nah, kita bicara pasti, kenapa saya bisa tahu seperti begini? Kebetulan saya kan dulu dari bidang keanggotaan, Pak. Banyak survei ke kantor-kantor, banyak mengajai, itu begitu, Pak, kalau ketemu. Mereka pertanyaannya itu, untungnya apa sih saya gabung di REB, tanya itu. Nah, kadang-kadang saya juga diajari sama senior-senior saya. Ya toh. Pertanyaannya begini, ruginya apa sih kalau kamu gabung di REB? Nggak bisa jawab mereka. Dibalikin mereka tanya, lo ruginya apa sih, tanya itu. Kamu gabung di REB, iya toh? Iya. Nah, jadi ya memang kebetulan semakin banyak, ya memang ada banyak, tapi dengan adanya pertambahan selama 2 tahun ini 25 anggota, 35 anggota baru gabung di REB Jatim, itu saya bilang suatu prestasi yang luar biasa, dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada tim bidang keanggotaan, tim bidang publikasi, dan seluruh bidang-bidang di REB. Bagaimana mereka kalau pas ketemu dengan kantor agent yang bergabung di REB, mereka pasti ngomong, ayo gabung di REB. Nah setelah itu nanti di-offer ke bidang keanggotaan yang follow up lagi. Kalau belum bisa, nanti bidang publikasi yang cowar-cowar. Nah, kan gitu, kompak Pak itu, Pak. Nah, kegiatan-kegiatan REB sendiri pun juga menarik minat dari keanggotaan itu untuk gabung. Supaya mereka belum tahu keuntungannya untuk dia, tapi dia bisa juga ikut merasakan, untungnya itu seperti demikian, banyak itu. Nah, kembali lagi, program yang sudah kita jalani memang asosiasi semakin lama semakin berkembang, anggotanya semakin bertambah. Dari yang belum bergabung, dari yang belum punya kantor, mendirikan kantor untuk gabung, tanya itu ada, ya toh. Nah, perlu pembenahan di administrasi sekretariat kita, itu penting, supaya data itu penting. Jadi developer kalau mau minta anggotanya REB itu siapa aja sih? Oh, kita sudah oke. Dari bank mau tanya, loh ini anggotanya REB apa enggak? Loh, ada datanya, masuk di websitenya REB. Nah, Pak, saya mau daftar di REB, bagaimana? Ayo masuk REB lewat websitenya REB Jatim, daftarnya online, silakan. Masukannya tuh sistemnya tuh pakai online, silakan. Sudah ada ketentuan dan yang dibutuhkan apa, silakan diupload by online. Nanti setelah itu kita proses untuk survei. Nah, ini sudah kita benahi pada tahun pertama, dan yang kedua kita tahun 2018 kita memang sudah gencar-gencarnya itu dibilang itu masalah revolusi 4.0. Kita mengadakan seminar, mengadakan training mengenai revolusi 4.0, di mana dunia itu akan berubah menggunakan namanya LOI, Internet of Things, IoT, Internet of Things. Itu begitu akan dipakainya, dan itu membuka wawasan dari seluruh kantor. Ada yang sudah memakai, ada gini. Oh, ini sudah tahu nih. Oh, kedepannya itu seperti begini nih. Harus mempersiapkan gimana? Nah, tentang mempersiapkannya itu ada yang mempersiapkannya tahap demi tahap. Ada yang mempersiapkannya itu speed, nanti mundur lagi, maju lagi, tanya itu. Nah, pada tahun pertama. Nah, kenapa ini mengenai hal seperti ini? Kita juga tidak terlalu banyak kaget. Karena apa? Ini sudah kita prediksi mulai tahun 2018. Cuma kejadiannya ini mempercepat kita mau tidak mau memakai Internet of Things. Apa-apa semua internet, apa-apa semua digital, gitu. Jadi duit anggarannya itu untuk beli tas LV, ya terpaksa harus spare untuk beli
bayar kuota pulsa HP. Tapi kok jauh banget ya antara tas LV dengan kuota ya. Ini hanya joke aja. Jadi memang anggarannya kita mau nggak mau untuk berhubungan dengan teknologi ini memang harus mempunyai satu anggaran khusus tanya itu. Dan kemarin lagi ada alatnya, tapi kalau nggak mau belajar juga susah. Nah, yang tahun kedua, yang pertama juga kita menjembatani developer dengan pembeli. Nah, kita mengadakan R&D Expo di Ciputra World, dan ternyata dari luar negeri itu banyak yang ikut. Banyak yang ikut. Dari London ada, dari Malaysia ada, dari London, Malaysia, Singapura ada, dari Aussie juga ada. Ya, R&D jadi Expo itu pada tahun yang pertama. Nah, tahun kedua kita pun sama, kita sering juga ngadain seminar masalah legal juga. Itu masalah legal itu adalah masalah klasik tapi yang memang harus diikuti dengan perkembangan. Kita coba ya kita tidak menutup kemungkinan bahwa ada beberapa yang pembangunan propertinya itu belum selesai sehingga terlambat serah terima. Ada pembangunan propertinya itu yang cuma tiang pancang doang, ada yang tidak diapa-apain. Nah, kita coba memperbaiki cara kita menyampaikan ke konsumen. Kita harus melihat dulu konsumen itu performa dari developernya itu bagaimana. Itu juga penting. Ya toh? Karena kejadian yang tahun 2019 ini itu adalah kejadian yang dari tahun 2016 ini. Kejadiannya 2019. Nah, kita harus memperbaiki supaya tahun-tahun ke depan itu mengurangi kejadian seperti itu. Itu juga penting. Nah, itu pada tahun 2019. Yang tahun 2000 ya banyak sih kegiatan-kegiatan R&D itu bicara networking. Nah, kita balik lagi R&D itu harus networking. Nah, networkingnya apa? Kebetulan kan kita di R&D ini gabung di Kadin ini tanya itu. Nah, pas ketemu meeting di Kadin ya, Bapak dari mana? Dari R&D. Apa itu? Aduh, sakitnya di sini, Bang. Jadi kurang branding ya, Pak? Kurang branding ya? Iya. Jadi saya ketemu 20 orang, saya menjelaskan tentang R&D itu 20 orang. Saya banyak simpel, Bapak punya properti. Iya, Bapak kalau mau jual properti itu lewat siapa, Pak? Oh, ya lewat makelare. Oh, lewat broker Pak ya. Broker mana, Pak? Oh, ini. Nah, itu anggotanya kita, Pak. Anggotanya Arebi, Pak. Jadi kantor agent itu mempunyai asosiasi, Pak. Ya, ini tempatnya di sini, Pak. Nah, kita begitu bangga Pak Margo hari ini. Pak Margo pakai Arebi, saya juga pakai Arebi. Nah, kita memang perlu ini, Pak. Branding. Nah, maskernya kita kan juga ada Arebinya nih, Pak. Ada. Nah, maskernya kita kan juga ada Arebinya nih, Pak. Nah, memang mereka duduknya kan juga sama. Mereka itu dari asosiasi konstruksi, dari asosiasi yang begitu banyak. Loh, konstruksi yang begitu banyak. Mereka mungkin developer kecil perorangan. Loh, tanya, loh Pak, adakah nggak broker yang di daerah Pacitan? Ada nggak di daerah Madura? Ada nggak di gini? Ya kantor kita belum ada, Pak. Karena masih perorangan, ataupun masih kantor yang belum berbadan hukum, atau cuma kantor-kantoran, atau bagaimana. Ya, memang akhirnya itu membuat satu sasaran tahun 2020 di tahun ini. Kita itu seharusnya itu mau roadshow, ikuti Kadin kemana kita ikut. Kita jalurnya masuk melalui Kadin, ketemunya di sana. Memberikan suatu awasan dulu. Kita mendata semua yang namanya developer, kamu pakai siapa aja sih di sana itu, kantor-kantornya itu, atau orang-orangnya siapa sih? Coba kita kontak. Nah, itu kita mau roadshow ke mereka, mau ketemuan sama mereka, diajak ngomong-ngomong. Nah, ternyata kita juga belajar, Pak. Mungkin karena kita juga pengurus yang meluangkan waktunya untuk mengurusi Arebi, untuk kita harus follow up untuk mencari anggota baru untuk gabung. Ya, kadang-kadang ngomongnya itu the point, ya, ngomong kita dari Arebi ya gini.
Akhirnya kita ngerti, oh ya kita dari EB, kita mau sowan nih, Pak mau tahu sih tentang perumahan di sana, pemasaran di sana sih. Nah, kita atur untuk ketemuan untuk apa namanya lesehan. Nah, berhubung di daerah kan banyak lesehan. Kalau ngomongnya jangan mau makan di mana? Coba kita cari apa namanya tempat representatif ruang meeting. Mereka nggak ngerti, Pak. Apa maksudnya itu gitu nanya itu. Nah, ayo kita duduk lesehan, kita brokernya itu di sana, penjualannya bagaimana, cara jualnya bagaimana, sambil kita baru masuk untuk hasil Arebi. Kita belajar, Pak. Oh, ternyata ada kesalahannya di sini. Mereka ditelepon untuk diajak ketemuan, nolak, Pak. Diajak ketemuan nolak, dia takut dengan Arebi. Gitu. Takut ya. Nah, sampai sini cerita 2020 berubah program kerja kita. Kita kan Arebi adalah orang yang sangat fleksibel bisa menyesuaikan. Karena apa? Setiap hari ketemu vendornya beda, ketemu bayarnya beda, Pak. Vendornya hari ini ngomong pagi ini ngomong A, sorenya bisa ngomong B, Pak. Jadi kita juga fleksibel, Pak. Nah, kita langsung mengadjust, kita punya program. Ya, kita lebih baik mengadain training, ngadain seminar untuk para member-member ini untuk adjust kondisi ini seperti bagaimana supaya persepsinya sama, kinerjanya sama. Karena apa? Arebi itu betul-betul bisa menggoyangkan pasar, bisa menggerakkan pasar. Nah, ini kompaknya di Arebi itu di sini. Jadi contohnya gini, kenapa kok ada brand-brand besar apa gitu juga sharing ilmunya ke kantor-kantor yang belum besar, Pak. Saya ngomong kecil nanti ada yang tersinggung, Pak. Nah, belum besar, Pak. Ya toh. Kenapa? Karena kelompok besar, Pak. Brand besar, kelompok besar. Dia maju sendiri juga nggak bisa. Bukan nggak bisa. Kurang efektif. Ya toh. Tapi ada kata 155 anggota Arebi itu geraknya itu sama, iramanya itu sama. Itu masih goyang pasar itu enak, Pak. Nah, inilah namanya di asosiasi. Kalau mau goyang pasar itu melalui asosiasi itu ada di sini, Pak. Tuh. Nah, buat sebentar, Pak. Banyak mengenai seminar, mengenai training, menambah knowledge itu begitu luar biasa, Pak. Tanya itu. Saya juga terima kasih pada DPP, DPD lain yang juga saling terbuka knowledge terhadap informasi seminar. Waduh, luar biasa deh. Ini buat teman-teman yang lihat video ini, buat orang terjun di industri properti. Kalau kita bicara industri properti kan banyak banget ya rangkaiannya. Salah satu kita udah kerjasama dengan developer, para developer nih. Ya, jika mau memasarkan properti, ya pakailah member kantor yang Arebi. Terus buat bank, perbankan juga, ya menganalisa market atau apa pakai yang Arebi. Jadi memang betul. Tadi Pak Rudi bilang ya, yang lucu tadi Pak Rudi bilang ya, masih banyak kantor-kantor yang memang belum menggunakan broker properti. Masih banyak kantor-kantor malah yang nggak tahu apa sih itu Arebi, di mana sih Arebi ya. Jadi kalau saya melihat nih, selain DKI Jakarta, ya, anggota Arebi yang banyak itu yaitu di Jawa Timur. Ada 155 kantor broker properti di Jawa Timur. Tadi Pak Rudi bilang, walaupun udah 155 kantor properti di Jawa Timur, tetap brandingnya, tetap nama Arebinya orang masih nggak ngeh, orang masih nggak tahu gitu loh. Jadi mungkin nih tugas Pak Rudi dan tim dari Arebi yang pengurus di Jawa Timur, yuk kita sama-sama branding, kita sama-sama expose Arebi supaya membernya bukan 155, Pak. Ini Bapak kan udah 35 kantor, satu prestasi ya, menambah kantor untuk gabung. Kan tadi bertanya, apa sih untungnya gue masuk Arebi, dibalikin lagi, apa ruginya masuk Arebi. Saya cumanya bilang, Pak, kalau saya bicara untung, Pak, waduh nggak bisa dihitung, Pak. Nah, salah satunya networking. Betul, gitu. Pak. Networking itu bukan dinilai dari satu listingan, enggak. Networking itu kan pertemanan, silaturahmi. Ya apalagi kita satu visi mau memajukan industri properti di Indonesia. Kita satu-satu sama-sama nih supaya industri properti itu besar di Indonesia. Nah, salah satunya teman-teman yang sekarang punya kantor, ya, yang masih belum gabung Arebi, segera nih kalau yang di Surabaya dan sekitarnya hubungi Pak Rudi, sekretarisnya di DPD Arebi Jawa Timur. Ya, jadi senang sekali ngomong-ngomong mengenai industri properti di Arebi. Pak,
mau tanya lagi nih Pak, program apa aja Pak yang Bapak belum laksanakan nih selama ini karena terkendala COVID nih Pak? Atau Ya, ada program yang mau dirubah gitu loh? ya itu kunjungan ke, ya terima kasih Pak Margo. Ya itu kunjungan ke daerah Pak, kunjungan ke daerah tingkat 2. Mungkin kalau di Jawa Barat Bapak ngertinya kemana? Ke Sukabumi nih, kemana? Ke Tasik nih, ke Pangandaran nih. Nah, ke Cilegon ini atau kemana itu? Nah, kalau itu di Jawa yang, Timur? Pelabuhan Ratu kah atau di mana itu kan semua pasti properti kan bergerak semua. Ya. Nah, itu juga perlu dikunjungin supaya ada kantor-kantor mungkin yang dulunya itu hanya sebagai kumpulan orang. Kantor ada kumpulan orang tapi tidak mengerti mengenai legalitas. Kamu bekerja itu harus berlegalitas, ya atau mempunyai izinnya sudah benar, itu badan usaha sudah benar. Itu kita kasih wawasan. Memang capek, kadang-kadang mungkin pertama kali ketemu mungkin ya seperti kita prospek lah. Mungkin pertama kali ketemu kita cuma silaturahmi, ngomong silaturahmi, ngomong-ngomong. Ya kadang-kadang kita juga ke member, ada yang mau cari di Pelabuhan Ratu ini. Nah, Pelabuhan Ratu, oh ya saya punya kenalan ini. Coba kamu hubungin ini, ya silakan dikontak dari REB bagaimana. Oh ternyata ada koneksinya begitu. Ya memang harus kita pancing begitu Pak. Ya toh, harus kita betul-betul kita pancing. Nah, jadi ternyata koneksinya itu luar biasa ya, dibutuhkan sini ada gini, ada ya. Itu program yang kita mau kunjungan ke daerah-daerah ini betul-betul 100% kita terhambat. Dan kita men-switch programnya itu banyak memberikan seminar supaya mereka juga mempelajari, banyak mengikuti Zoom meeting dari DPD yang top-top seperti DKI ini, sama DPP juga, Jabar, Jateng, Bali, Medan, Pontianak, aduh luar biasa REB. Semua mempunyai program-programnya. Jadi saling bertukar ilmu, ayo saling mengisi tanya itu. Para broker harus ikut, harus melihat apa yang didapat sih. Jangan pernah bilang, ngomongnya seperti itu doang capek. Ngomongnya seperti itu doang capek. Mungkin di dalam 1 jam mungkin ada waktu 5 menit itu yang sangat mengena. Yang bisa merubah kita wawasan. Itu yang mereka nggak sadarin. Saya coba kadang-kadang juga heran. Kamu tuh dikasih gratis, kenapa tidak mau kamu terima? Sudah dikasih gratis untuk ikut Zoom meeting, webinar, ya atau dikasih wawasan, orang lo memberi ke kamu gratis, ya toh, itu tidak mau ikut, tambah underestimate. Bosan ngomongnya ya itu doang, ya itu doang, ya itu doang. Itu suatu perilaku yang kita tidak bisa berubah, tanya itu. Nah, jadi kan kembali lagi harus berubah, tanya itu. Ya. Ikutlah seminar yang di-endorse oleh REB, itu pasti bermanfaat. Meskipun dari 1 jam, yang nangkep ada yang bermanfaat 5 menit, bersyukurlah. Itu yang paling penting Pak, kita happy. Asik, mantep tuh teman-teman tuh udah dikasih gratis. Padahal kalau nggak masa COVID tuh bayar ratusan ribu tuh. Mau, ini dikasih gratis kagak mau. Kadang banyak orang-orang yang udah punya pengalaman puluhan tahun. Kemarin saya interview beberapa orang yang udah 23 sampai 30 tahun, dan itu ilmunya dia loh. Hanya bicara 1 jam kan dapat ilmu saripatinya selama 30 tahun, 20 tahun di industri ini. Ya, jadi betul, Pak. Kita harus banyak belajar dengan siapapun di wilayah manapun, di daerah apapun. Ya, mau besar mau kecil, yang penting kita unity, satu kesatuan, bahwa kita tuh di REB satu asosiasi, satu tujuan. Wah, kalau bicara asosiasi contohnya tujuan ini Pak Margo. Nah, gimana? Nah, kenapa saya bilang begitu? Coba deh ada broker tanya ini. Pak Margo, tolong ceritain dong pengalamanmu sukses di broker properti ini bagaimana? Emangnya Pak Margo mau ceritain ke dia? Kan emangnya Bu Lisa Kuncoro saya minta waktu, Bu Lisa, ya toh, Bu Chandra saya minta waktu apa? Tolong bantu saya ceritain bagaimana menjadi broker yang hebat, yang supaya top begini, yang bisa dipakai orang, dipercaya orang. Emangnya mau cerita kalau nggak pengurus REB yang meminta kepada pembicara-pembicara itu mau men-sharingkan. Ilmu itu mahal, dikasih gratis nggak mau ikut. Aduh kan ya susah. Nggak mau maju tuh orang Pak, nggak mau maju. Oke Pak Rudi, pertanyaan terakhir nih Pak. Kalau mau ngobrol terus dengan Pak Rudi bisa sampai malam nih Pak. Pak, pertanyaan terakhir dari saya nih Pak.
Apa sih Pak harapan Bapak? Pagi Pak, sampai pagi Pak. Jangan Pak, jangan Pak, jangan sampai. Ntar kita ngobrol lagi, bikin tema yang lain nih. Pertanyaan terakhir nih Pak, apa sih Pak harapan Bapak terhadap regulator, terhadap pemerintah nih Pak tentang industri ini? Satu, yang kedua juga harapan kepada pelaku bisnis properti, broker properti di Indonesia, umumnya khususnya di Surabaya nih Pak. Monggo nih Pak, 2 pertanyaan silahkan Pak, harapan Bapak nih. Oke. Kalau mengenai harapannya kita semua dari REB ya, mau kita khususnya dari REB Jatim, bahwa profesi kita sudah diakui, sudah dibuatkan regulasi dari perusahaan mempunyai izinnya. Tetapi banyak juga yang belum mengikuti perizinannya, belum melengkapi perizinannya. Dan juga banyak pelaku perorangan yang menjalankan aktivitas sebagai perantara belum mengikuti uji kompetensi, ataupun broker-broker REB belum mengikuti uji kompetensi untuk yang diakui oleh negara. Nah, saya berharap dari regulator itu membuat suatu draft bahwa suatu transaksi properti itu dilayani oleh para broker yang terkompetensi dan kantornya itu yang berlisensi, tergabung juga di REB. Itu harapan dari kita. Ya, kita nggak usah muluk-muluk, pelan-pelan itu aja, ya minimal mirip seperti Singapura. Harus berlisensi, ya toh. Nah, yang kedua untuk kita para pelaku, ya toh, tingkatkan ikutlah namanya uji kompetensi, itu juga penting. Untuk kedepannya ada kata regulasi ini datang, kita semua seluruh broker-broker REB ini sudah siap untuk ada regulasi seperti ini. Itu harapannya kita. Juga menambah ilmu, ya kalau mungkin di legalitas, di peraturan pemerintah, itu dan kita bisa memberikan rasa aman kepada pembeli. Itu paling penting. Karena kita bisnisnya kepercayaan, tanamkan namanya rasa aman supaya mereka percaya kepada kita. Itu aja sih harapan dari kita. Oke, tadi Pak Rudi bicara mengenai regulasi, yang mungkin saya sedikit tambahin Pak Rudi. Jadi pemerintah itu kan harus ada bersertifikasi ya. Jadi kita udah ada namanya LSPBPI, Lembaga Sertifikasi Broker Properti Indonesia. Silahkan ada ntar di linknya, bisa di YouTube saya juga ada dengan Pak Paulus. Terus setiap kantor kan harus berlisensi, pemerintah udah mengakui ini ada BNSP ya. Jadi sekarang kantor yang tidak punya SIUP 4 hati-hati nih. Ya jadi harus punya SIUP 4. Apa sih syaratnya? Ada yang punya tenaga ahli minimal 2. Mungkin kalau ntar nggak 2 semua yang marketing harus punya sertifikasi itu ya resmi, pelaku bisnis ya mungkin kita bukan hanya, maaf nih, jadi yang ngejual properti, sorry nih, bukan nggak sembarang orang harus punya lisensi. Kalau di Singapura nggak punya lisensi kan ditangkap, nggak bisa. Sekarang kan siapa aja masih bisa menjual. Nih buat pemerintah nih yang denger nih, industri kita itu gede ya, jadi di Jawa Timur aja hampir 155 kantor, anggap aja ya, satu kantornya minimal aja saya perkirakan sekitar 10. Udah berapa tuh? Udah 1000 lebih tuh, sampai 2000. Satu kantor baru dia aja udah 40-50 orang. Ada satu kantor bendera besar bisa 70-60 orang. Mungkin kalau kantor-kantor kecil rata-rata 10-15 orang. Jadi memang pelakunya besar banget di industri ini, itu Jawa Timur. Belum seluruh Indonesia, ada 1278. Waduh, gede banget. Jadi buat pemerintah nih, di harapan kami di yang bermain di industri ini. Dan buat pelaku juga, ya gabung sama-sama di asosiasi, gabung sama-sama di REB, jangan dicari ruginya, nggak ada ruginya. Yuk cari untungnya, kalau dihitung-hitung kagak kehitung tuh untungnya tuh. Salah satunya kan networking, kita saling kenal. Saya secara pribadi yang ada di Jakarta, tadinya nggak kenal nih ke Pak Rudi yang ada di Jawa Timur. Ya kan kita ketemu di Hotel Borobudur ya Pak Rudi ya. Next, suatu ketika saya punya investor, suatu ketika saya punya properti di Jawa Timur, saya nggak usah nyari orang lagi, saya tinggal hubungi Pak Rudi aja. Itulah fungsinya networking, itulah fungsinya orang bergabung di asosiasi. Pak Rudi,
Betul Pak, betul. Thank you loh Pak Rudi udah ngobrol-ngobrol hampir sejam nih. Buat temen-temen, ini kan opini saya dengan Pak Rudi. Jika ada masukan, jika ada koreksi, jika ada hal yang mau disampaikan, silahkan komen di bawah. Kita sama-sama, nih Pak Rudi dengan saya pun sama-sama belajar nih. Pengen mengembangkan industri ini supaya lebih besar. Itu aja sih keinginan kita ya. Di Surabaya juga kan sekarang udah 155 Jawa Timur. Mungkin Pak Rudi karena ada COVID ini, Pak Rudi udah pakai teknologi. Mudah-mudahan yang salah satunya nih endorsement dari YouTube saya juga nih, yang belum gabung nih, yang ada di Jawa Timur, silakan hubungi Pak Rudi yang ada di Jawa Timur. Karena pengurusnya pasti siap. Ya, siap untuk bukannya makan ya, lesehan ya Pak, siap untuk iya betul lesehan. Bang, kalau di Jakarta kita panggil nih Abang Margo nih. Iya, kalau di Kalau Jawa di Timur Jakarta kan kita panggil Abang Margo. Iya. Ayo sekarang bicara dong bahasa Surabaya. Arek-arek Surabaya. Arek-arek Surabaya. Arek-arek Surabaya masuk Arepi. Oke Pak Rudi, thank you Pak Rudi, terima kasih Pak Rudi. Salam Arebi Pak Rudi. Audio Jungle.